aborsi keliling. Jasa aborsi keliling. Aborsinya Pak, Bu, murah. Sini yang hamil di luar nikah, di aborsi sini murah Pak, Bu, jasa aborsi kelilingnya. Aduh, Bu, ya Allah susah banget cari rezeki. Bu, Jasa aborsi keliling. Jasa aborsi keliling. Bu, mau jasa aborsi kelilingnya, Bu? aborsi? Astagfirullah, saya nggak hamil, saya itu penbera, emang gini buncitnya. Ih, SPK aku positif. Hah? Gugurin aja loh. Jadi kayak mana? Enggak. Pokoknya aku gak mau jadi bapak, enggak. Jasa aborsi keliling. Jasa aborsi keliling. Apaan? Tukang aborsi. Dok, sini. Dokter, tukang aborsi keliling ya? Kebetulan nih, kami lagi butuh. Alhamdulillah. Kebetulan nih Pak, saya juga menerima jasa aborsi keliling. Saya ahlinya Pak. Ada apa nih Pak, ribut-ribut? Ya ini Bu, ini ada pasangan yang mau ngambil jasa aborsi keliling dari saya. Kebetulan saya ahlinya gitu, saya mau bantuin mereka gitu melakukan aborsi. Pak, astagfirullahalazim, istighfar kalian semua. Pak dokter. Ada apa ya, Bu? Ini dok, ini mereka ingin menggugurkan kandungan mereka. Apakah boleh dok? Astagfirullah. Mohon maaf, Bu. Pak, aborsi tidak boleh dilakukan. Karena di Indonesia itu hanya boleh dilakukan kalau ada indikasi medis atau kalau ibu adalah pelaku korban seksual. Mohon maaf, Bu. Pak, aborsi tidak boleh dilakukan karena di Indonesia hanya boleh dilakukan kalau ada tindakan medis atau ibu adalah korban seksual, dan aborsi itu hanya dilakukan oleh tenaga medis yang legal. Bapak ini tenaga medis, ada kompetisi Bapak melakukan ini? Saya lihat dulu ya Pak. Tapi kan itu pilihan kami untuk menggugurkan kandungan ini. Ya Pak, saya paham hak otonomi akan tubuh ibu. Tapi kita juga harus mempertimbangkan sisi benefitnya Pak, yaitu kita harus mengutamakan kesejahteraan anak dan ibu. Dan kita juga mempertimbangkan sisi non-malevolence. Kita juga harus mempertimbangkan prinsip non-malevolence Pak, yaitu untuk menghindari kematian ibu akibat komplikasi yang didapatkan dari tindakan aborsi. Apalagi jika tindakan aborsi ini dilakukan oleh tenaga medis yang abal-abal seperti itu Pak. Betul itu Pak, Bu. Dalam Islam juga diharamkan. Seperti Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 151. Yang maknanya dilarang membunuh jiwa tanpa alasan yang benar. Saya akan mempertahankan kehamilan ini. Saya Putrin, PMI 108260015. Di sini saya akan melakukan refleksi diri. Yang pertama, hal yang menarik selama kegiatan. Hal yang menarik selama kegiatan ini berlangsung itu sangat banyak sekali, seperti kekompakan kami dan juga canda tawa yang terjadi saat proses pembuatan, yang mana banyak yang di-replay, yang diulang karena video ini merupakan video yang berlatar juga komedi serta edukasi.
Lalu kendala yang dialami itu lebih ke ada pada saat pengecekan video terjadi hujan dan cuaca yang berubah itu memaksa kami untuk berhenti dahulu untuk melakukan video karena video ini di-tag di outdoor, di luar ruangan. Nah, pelajaran yang didapat itu adalah bahwa aborsi itu sendiri tidak boleh dilakukan di Indonesia kecuali atas indikasi medis dan juga merupakan pemerkosaan yang mana nanti akan dipertimbangkan oleh lembaga hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, untuk melakukan aborsi itu sendiri perlu dilakukan oleh tenaga medis yang berpengalaman dan juga pentingnya melakukan seks yang safety, yang aman supaya kita tidak sampai perlu melakukan aborsi tersebut. Karena banyak juga kasus-kasus aborsi seperti yang kami ambil itu merupakan akibat dari ketidaksiapan sang orang tua untuk memiliki anak tapi sudah hamil duluan. Nah, lalu untuk sikap dan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya adalah untuk kedepannya kami akan berusaha dengan lebih baik dan lebih semangat serta memiliki ide-ide yang lebih kreatif untuk melakukan dan melaksanakan tugas-tugas dari bioetik berikutnya dan semoga saja kita menjadi dokter yang memiliki etika dan memahami dari 4box method dan juga hal-hal yang penting untuk dilaksanakan oleh dokter. Baik, terima kasih. Saya Cindy Amanda, NPM 2108260019. Di sini saya akan menceritakan sedikit hal yang menarik selama perjalanan kami untuk membuat video. Hal yang menarik mungkin banyak tag yang diulang-ulang karena proses dari ketidaksiapan teman kami seperti salah-salah kata atau juga salah sikapnya. Nah, itu banyak canda tawanya juga. Kemudian kalau dari kendalanya itu bisa dari cuacanya kemarin itu mungkin berubah-ubah karena kami harus menunggu beberapa menit dahulu untuk menunggu hujan reda untuk melanjutkan teks selanjutnya. Kalau dari pelajaran yang didapat mungkin untuk pelajaran yang saya dapat untuk kedepannya tidak melakukan seks bebas karena itu beresiko yang sangat fatal untuk kedepannya. Hal itu bisa dikarenakan juga terjadinya aborsi. Lalu kalau dari sikap dan tindakan yang dilakukan selanjutnya mungkin selanjutnya saya akan lebih berhati-hati dan juga saya akan lebih menjaga diri saya untuk tidak melakukan hal-hal yang bersangkut paut dengan hal seks bebas. Terima kasih. Halo, saya Penyelam Lagi dengan NPM 2108260019. Di sini saya akan melakukan refleksi diri dari kegiatan bioetik yang kami lakukan. Pertama itu hal yang menarik selama kegiatan. Mungkin ya hal yang menarik selama kegiatan itu kegiatan kami itu sendiri itu dalam proses membuat video itu menurut saya cukup menarik, asik lah pokoknya gitu. Kami juga saling mengutarakan pendapat tentang apa yang ingin kami buat. Terus selanjutnya itu ada kendala yang kami dialami ya. Mungkin kendala yang dialami mungkin belum terbiasanya kami dalam membuat sebuah video edukasi ya, jadi kayak masih terkendala gitu, dan juga ada kendala cuaca juga sehingga dalam proses pembuatan video jadi agak lebih lama. Untuk pelajaran yang didapat itu ya pasti yang namanya aborsi itu sangat tidak baik dalam medis maupun dalam agama gitu. Jadi yang saya dapat gitu setidaknya kita itu tidak boleh melakukan aborsi terutama sebelum usia 20 tahunan kalau nggak salah ya, itu mungkin yang saya ingat. Untuk yang sikap dan tindakan yang dilakukan ya itu berusaha sebisa mungkin untuk menghindari dalam tindakan aborsi, yang apalagi kita sebagai kaum muda mungkin ya menghindari diri dari hamil di luar nikah atau pergaulan bebas dan segala macam. Itu ya dari saya. Mungkin kalau ada kata-kata saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kodrat Ma'uliyah NPM 2108260019. Jadi untuk hal menarik selama kegiatan mungkin karena ini pengalaman pertama kali untuk membuat video drama, jadinya menarik karena mungkin seru. Terus untuk kendala yang dialami mungkin kendala itu untuk edit video dikarenakan ini juga pertama kali kami membuat drama short movie. Terus ada kendala cuaca juga dimana saat kami sedang untuk video sedang cuaca hujan.
selanjutnya pelajaran yang didapat sehingga mau tampilin bahwa apa itu bahaya dari aborsi menurut pandangan Islam, pandangan dari medis dan juga pandangan dari untuk dari sikap dan tindakan yang dilakukan selanjutnya dia menghindari faktor risiko dari aborsinya sendiri untuk menghindari dari pergaulan bebas sehingga tidak terjadinya kehamilan di luar nikah yang akan mengakibatkan aborsi tersebut. Mungkin itu saja. Perkenalkan, nama saya Dias Putri, NPM 218260024. Di sini saya akan merefleksi diri. Yang pertama ada hal yang menarik selama kegiatan. Mungkin selama kegiatan kami ada kerja kelompok, seru gitu bikin video ini. Kemudian kendala yang dialami itu mungkin kendalanya cuma di hujan aja, karena hujan kami terkendala buat video gitu. Kemudian pelajaran yang didapat itu mungkin saya akan menghindari pergaulan bebas, seks bebas agar tidak terjadinya hamil dan melakukan aborsi gitu. Kemudian sikap dan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya mungkin sama, saya akan menghindari pergaulan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nora Nadipa Ramadanti, NPM 218260004. Jadi hal yang menarik selama kegiatan kami itu kami saling bekerja sama. Kemudian kendalanya itu kami terkendala di cuaca ketika itu hujan. Kemudian Kalau untuk pelajaran yang dapat diambil dari video ini, aborsi itu tidak boleh dilakukan di Indonesia. Di dunia pun juga tidak boleh seharusnya, karena itu merupakan hal yang tidak boleh dilakukan menurut agama. Pelajaran yang dapat diambil, aborsi itu hal yang tidak boleh dilakukan menurut agama, hukum, dan medis. Halo, saya Wina Syedinan, PM 21029. Jadi saya di sini akan memberikan refleksi diri saya tentang drama dan tugas kami pada mata kuliah bioetik. Yang pertama, hal yang menarik yang saya rasakan selama kegiatan pertama ini merupakan salah satu kegiatan yang mengembangkan kemampuan diri dalam membuat drama ataupun dalam membedah kasus dan lainnya. Dan kami mengambil tema membuat drama. Kemudian judul kami itu tentang aborsi, di mana hal ini kan sangat-sangat sering terjadi ya, padahal yang ramai pada zaman sekarang. Kemudian menurut saya itu pada video ini kami memberikan informasi dan wejangan bahwa aborsi itu sangat dilarang, seperti pada pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang isinya setiap orang dilarang melakukan aborsi dan dikecualikan itu ada indikasi medis dan korban pemerkosaan, lalu hanya bisa dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten. Di sini artinya kecuali indikasi medis, di mana contohnya jika seorang ibu mengalami eklamsi atau preeklamsi yang berat yang tidak memungkinkan seorang ibu dapat melahirkan anaknya dengan kondisi yang sehat dan normal, sehingga membuat ibu tersebut akan mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk melahirkan anak tersebut. Nah, ini merupakan salah satu indikasi medis yang perlu dilakukannya aborsi untuk anak tersebut. Kemudian pada kasus pemerkosaan juga salah satu indikasi abortus yang diperbolehkan, dan jika dia melakukannya tidak karena pemerkosaan, dia aborsi sendiri saja karena memang keinginannya sendiri membuat anak tersebut, kemudian dia ingin melakukan aborsi kepada anak yang sudah bernyawa tersebut, itu merupakan salah satu hal yang sangat dilarang oleh hukum dan dilarang oleh agama, seperti pada surah Al-An'am ayat 15. Nah, kemudian hal ini hanya bisa dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten, jadi dukun beranak ataupun orang lain yang tidak merupakan tenaga medis yang berkompeten itu sangat dilarang untuk melakukan aborsi, karena itu dapat merenggut nyawa seseorang yang melakukan aborsi tersebut. Walaupun hal tersebut dilarang sekali, hal tersebut juga dapat merenggut nyawa seseorang jika terjadi kesalahan dalam melakukan tindak aborsi. Nah, kemudian kendala yang kami alami pada saat melakukan kegiatan itu adalah yang pertama, karena ini kan salah satu tugas membuat
drama. Jadi mungkin kendala yang saya alami pribadi adalah dalam pembuatan naskah mungkin saya mengalami kesulitan dan kesulitan berpikir bagaimana naskah yang baik ya, bagaimana alur yang baik gitu. Terus judul yang baik itu bagaimana gitu. Kemudian setelah selesai, setelah ada rancangannya, jadi lebih mudah sih pengerjaannya. Cuman kendalanya situ aja. Mungkin teman-teman juga kendalanya pada saat melakukan kegiatan ya, pada saat melakukan drama mungkin karena kami kan bukan anak seni, jadi kurang paham bagaimana drama yang baik, bagaimana drama yang akan membuat bagaimana drama yang menarik dan bagaimana drama yang berkualitas. Jadi mungkin kendala yang kami alami di situ. Kemudian pelajaran yang didapat itu sangat banyak. Seperti yang tadi kami dapat menyimpulkan bahwa hal tersebut sangat dilarang. Kemudian pelajaran dan sikap tindakan itu saya gabung aja ya. Pertama, pelajaran yang saya dapat, saya lebih hati-hati dalam melakukan hal yang tidak baik gitu. Terus kita harus mempertimbangkan moral dan etika agar dapat menyimpulkan apa yang akan kita lakukan sebagai dokter. Kemudian kita lebih hati-hati pada zaman sekarang untuk menjauhi hal-hal yang di luar kemampuan kita seperti berzina, agar menjauhi tindak aborsi yang sangat dilarang atau yang kriminal ya. Kemudian sebagai dokter nanti saya harus lebih belajar lagi tentang etika dan moral agar dapat menyimpulkan bagaimana indikasi medis yang benar dilakukan kepada pasien dan bagaimana hal yang harusnya saya lakukan dan bagaimana hal tersebut dapat berjalan lancar dan sesuai dengan pasal, kaidah dan moral serta etika pada kedokteran. Kemudian mungkin yang akan saya lakukan selanjutnya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya aborsi, tentang indikasi tentang aborsi, kemudian tentang penjagaan diri, tentang kewaspadaan diri kepada kita, terutama remaja putri Indonesia agar lebih berkualitas dan menjadi ibu yang baik dan lebih menghargai sesama manusia dan sesama yang bernyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk refleksi diri, hal menarik selama kegiatan adalah kemampuan kami untuk menyadarkan masyarakat tentang konsekuensi dari pelanggaran aborsi dan meningkatkan pemahaman tentang hak reproduksi perempuan. Kendala yang dialami termasuk keterbatasan sumber daya, kesulitan mendapatkan akses, dan kemungkinan reaksinya negatif atau kontroversi. Pelajaran yang didapati meliputi pengembangan keterampilan, kepemimpinan, penelitian mendalam, dan sensitivitas sosial. Sikap dan tindakan selanjutnya itu melibatkan advokasi kebijakan dan pendidikan lanjutan dalam bidang kesehatan reproduksi atau ilmu sosial yang berhubungan dengan aborsi. Terima kasih. Pak, saya toilet dulu ya, Pak. Tuh, 2, 3. Nengok kamera. Enggak, aku dong, sorry. Udah, gugurin aja lah. Enggak hamil, saya itu pendera.